Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Mari dalam masa Prapaskah ini kita melihat kembali bentuk-bentuk pertobatan kita. Kita mau berbuat sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang kita mengalami benturan yang sangat keras karena faktor propaganda kebencian. Propaganda yang melawan kebaikan yang kita lakukan. Itu bukan hanya kita alami, bukan? Itu juga sering terjadi dalam dunia profan. Banyak orang yang ingin melakukan perubahan di dalam keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan budaya yang kurang, tetapi justru mereka ditentang karena propaganda yang menyesatkan. Hari ini kita akan membahas bagaimana Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Yaitu dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Intisari dari Injil ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang Yesus yang mengusir roh jahat dari seseorang. Tetapi dia ditentang oleh sebuah propaganda yang mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sebuah propaganda yang menyesatkan. Maka Yesus kemudian mengatakan, bagaimana mungkin Beelzebul itu mengusir setan kalau kerajaan itu terpecah-pecah? Setan melawan setan, bagaimana setan dapat bertahan dan menggoda kita terus-menerus dari zaman ke zaman? Kejahatan ada dari zaman ke zaman. Maka kekuatan yang baik adalah kekuatan kebersamaan. Karena kebersamaan si jahat, itulah kekuatannya, bukan? Maka kalau kita hidup dengan terpecah-pecah, kita akan kalah oleh kebersamaan si jahat. Maka kita perlu melakukan yang namanya pertobatan kebersamaan. Paling tidak itulah satu hal yang dapat kita temukan dalam masa pertobatan ini. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat hal yang lain dulu sebelum kita masuk dalam pertobatan kebersamaan. Situasi yang real dari hidup kita sekarang adalah sering perbuatan baik itu tidak diterima karena adanya ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu terjadi bukan karena yang melakukan perbuatan baik itu tidak dapat dipercaya, bukan. Tetapi karena ada sebuah propaganda, sebuah visi tersembunyi, sebuah agenda tersembunyi yang akan dilakukan oleh orang yang berbuat baik itu. Akhirnya orang yang berbuat baik itu ditolak. Karena apa? Oh, tentu dia mempunyai agenda tersendiri. Anda tentu pasti akrab dengan kata-kata Islamisasi, Kristenisasi, Buddhanisasi, atau apapun yang memakai kata yang mirip dengan itu. Ini ada sebuah propaganda yang menyesatkan, yang membuat orang semakin tidak percaya satu sama lain, walaupun ada beberapa orang yang berusaha melakukan kebaikan. Maka dunia perlu melakukan kebersamaan. Dunia tidak mungkin melawan kejahatan menurut persepsinya sendiri. Tak ada satu pun spiritualitas yang menentang kebersamaan. Tak ada satupun agama yang menentang kebersamaan untuk melawan kejahatan.
Maka mari kita melihat beberapa hal yang mungkin dapat kita hindari. Pertama, mari kita hindarkan mengadakan suatu bentuk stigmatisasi negatif pada agama lain. Hindari menstigmatisasi negatif pada kelompok lain. Mari hindari stigmatisasi pada sebuah gerakan-gerakan yang baik. Kalau kita mengadakan stigmatisasi, itu berarti kita sama-sama melakukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Juga mari kita lihat ada beberapa tuduhan manipulasi dan propaganda terhadap kebenaran. Dalam dunia media sosial kita mengenal sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang sering terungkap, yaitu fake news atau hoax atau apapun yang mengajar kita untuk mengerti, menghindari sebuah berita-berita propaganda yang membawa kepada sebuah kebencian ataupun sebuah penyesatan. Bukankah itu yang sering terjadi ketika kita membaca berita-berita dalam forum-forum resmi? Orang sering mengkait-kaitkan dengan sesuatu hal yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Orang mengkait-kaitkan peristiwa negatif dengan diri seseorang, walaupun ketika ditanya, apa untungnya bagi saya? Tidak dijawab juga. Apa yang kemudian bisa Anda lihat? Peran saya di situ, peran saya apa? Tunjukkan. Tidak dijawab juga. Hal-hal semacam itu sering terjadi dalam dunia politis pun dalam dunia sosial. Maka Yesus mengajarkan kebersamaan itu sangat penting. Pertobatan bersamaan itu sangat penting. Mengapa? Kejahatan itu hanya bisa dikalahkan ketika orang mau bersama-sama melawannya. Saya mengambil contoh yang klasik. Ketika COVID-19 yang begitu jahat terhadap hidup manusia, siapa yang melawan? Seluruh dunia, bukan? Semua berlomba-lomba untuk menemukan vaksin yang baik. Dikirim ke negara-negara yang tidak mampu untuk membuat vaksin itu. Bukankah ketika ada di antara Anda, tetangga Anda yang terserang COVID-19, Anda tidak diam, bukan? Anda mengirim makanan di pagar tetangga Anda. Anda mengirim obat-obatan dan ditaruh di pagar tetangga Anda. Maka petaka yang besar itu hanya bisa diatasi kalau ada jiwa kebersamaan. Maka baik kalau kita pada masa Prapaskah ini mengadakan refleksi pertobatan kebersamaan. Pernahkah Anda menyaksikan seseorang melakukan kebaikan tetapi malah difitnah? Bagaimana Anda merespon hal itu? Bagaimana Anda merespon hoax dalam dunia medsos yang Anda geluti setiap hari? Bagaimana Anda merespon fake news yang Anda hadapi setiap hari? Mungkin Anda bukan orang yang termasuk di dalam aktivis medsos. Tapi paling tidak Anda bisa mengungkapkan hal itu pada sahabat, berani mengutamakan apa yang benar pada orang yang Anda ajak bicara. Yang kedua, mengapa penting untuk menjaga persatuan dalam keluarga? Bukankah kebersamaan di luar itu dimulai dari keluarga? Bagaimana komunitas Anda sekarang ini? Apakah komunitas yang sedang dalam perpecahan? Atau komunitas yang sedang rame-rame
membicarakan masalah-masalah perpecahan di dalamnya, atau sebuah komunitas yang sedang saling melawan satu sama lain karena perbedaan pandangan. Ingat pesan Yesus, kalau kerajaan melawan kerajaan, maka kerajaan itu tidak akan pernah utuh dan eksis. Maka semoga Tuhan membantu kita dalam masa Prapaskah ini untuk melakukan pertobatan kebersamaan. Karena hanya dengan kebersamaan kita bisa mengalahkan bahaya, kita bisa mengalahkan kejahatan. Shalom.